Halo Sobat Traders, kembali bertemu dengan saya, Lindu, analis dari Java Global Future. Nah Sobat Trader, di video kita kali ini, kita akan membahas mengenai trading menggunakan Heiken Ashi dengan kombinasi menggunakan Moving Average dan Bollinger Band. Nah Sobat Trader, Anda ingin trading lebih mudah bukan? Nah, dengan Heiken Ashi ini, bagi Anda yang sudah lama trading ataupun yang baru sekalipun, yaitu trader pemula, Sobat Trader dapat menggunakan metode ini untuk mempermudah trading Anda. Apalagi dikombinasikan dengan Bollinger Band dan Moving Average. Itu akan mempermudah Anda untuk menganalisa kapan saatnya mengambil posisi buy atau mengambil posisi sell dan kapan untuk keluar dari pasar. Sobat trader juga dapat menggunakan Bollinger Band dan Moving Average ini untuk tahu target levelnya naik atau turun sampai mana. Nah, Sobat Trader, mari kita simak video berikut ini. Ya Sobat Trader, kita lihat pada grafik MetaTrader 5 ini, kita bisa lihat di sini di mana ada pergerakan naik maupun turun. Di mana naik di sini kita lihat grafiknya ini kosong ya. Dan grafik yang turun ini hitam atau berisi ya. Jadi seperti padi, saat padi kosong belum matang, dia masih tegak, artinya sama kayak grafik naik ini. Tapi ketika dia berisi, sudah ada isinya, dia berat terus merunduk bawah ya. Jadi karena merunduk ke bawah itu dipakai sebagai grafik turun. Jadi Sobat Trader, kita bisa lihat pergerakannya di sini ya Sobat Trader. Ini ada dalam keadaan tren naik ya. Kemudian sempat konsolidasi dan kemudian ini turun ya. Bahkan turunnya sangat kuat ya. Dilihat grafik hitam semua di sini. Nah, Sobat Trader, bagaimana untuk mempermudah kita menganalisa bahwa harga di kedepannya itu akan naik atau turun? Nah, ada dengan cara yang mudah yang bisa dipakai oleh pemula ya, yaitu dengan cara Heiken Ashi. Kita masuk ke indikator, kemudian custom, dan kita pasang Heiken Ashi. Oke. Nah, Sobat Trader, ketika harga tadi turun itu kan warnanya hitam, sedangkan harga naik itu warnanya putih ya. Ya, jadi Sobat Trader, ketika harga naik ini putih bersanding dengan warna biru, artinya apa? Artinya dia saling mendukung untuk naik. Nah, kalau biru lalu kemudian grafiknya ini hitam, berarti ada perlawanan di situ untuk naik maupun turun. Itu artinya apa? Di saat seperti itu kita tidak ambil posisi ya. Kita benar-benar, nah ini juga merah tapi grafiknya ini putih ya, naik. Jadi ada perlawanan di sini. Nah, kemudian di sini ini ada doji. Doji ini grafik yang nggak jelas, bisa naik, bisa turun, yang merah ya.
tapi grafiknya menunjukkan putih yang ini, ya. Jadi Heiken AC-nya menunjukkan itu doji, berarti nggak kuat untuk terlalu turun, nggak kuat juga untuk naik, ya. Masih harus ditunggu grafik selanjutnya. Nah, ini grafik biru, ya, Heiken AC biru, tapi grafiknya turun. Nah, ini saling berlawanan juga. Nah, ketika di sini ternyata akhirnya misalnya ini mulai naik dan ini biru, nah disitulah kita bisa ambil posisi buy, ya, ambil posisi buy, ya. Ini makanya terus naik. Nah, ketika ini grafiknya turun, padahal ini masih biru, nah ini yang perlu kita lihat apakah ini koreksi atau tidak. Kita bisa menunggu grafik selanjutnya. Kalau kita sudah ngambil profit dari posisi buy di sini, kita lihat grafik seperti ini, kita bisa cut posisi juga nggak apa-apa, ya, karena ada kemungkinan untuk berbalik, ya. Nah, terlihat di sini akhirnya memang lumayan nih koreksinya, berbalik turun. Nah, kemudian ketika di sini ini grafiknya naik, ya. Sebelum ini grafik naik, ini kan kita bisa lihat di sini bahwa hitamnya kecil, setelah merah terus ada hitam kecil, ada bisa jadi ya ada berbalik gitu, ya. Nah, dan ternyata kita lihat ini berbalik naik, ya. Nah, ini kan grafik harian. Jadi kalau kita lihat posisi seperti ini terus naik dikit terus ya biru, ya kita bisa ambil posisi buy. Tinggal kita lihat lagi H4, H1-nya untuk mendukung, ya. Nah, sobat trader, kalau kita lihat di sini grafik ini turun gitu, ya. Nah, tapi di sini ini merah, ya. Ini sempat putih naik nih. Artinya ada perlawanan. Demikian juga ini, ya. Berarti dia ada peluang, memang masih dalam tekanan turun, tren turun, tapi dia ada peluang untuk berbalik menjadi naik, ya. Sehingga kita bisa lihat, contohnya kalau ini bisa kita lihat ke time frame H4. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan ke time frame H4, kita akan pasang dulu, ya, bantuannya, yaitu apa? Bollinger Trend, Bollinger Band, ya, 20, oke. Ya. Nah, kemudian kita pasang lagi moving average. Cukup moving average 5 saja. Ya, kita pakai 5. Warna bisa apa saja, misalnya coklat juga boleh, ya. Kita bisa bikin misalnya ini eksponensial. Nah, sobat trader, bisa kita lihat bahwa pergerakan moving average eksponensial ini sepertinya akan bergerak berbalik arah, ya, mau jadi datar, ya. Jadi prediksinya ini bisa saja untuk naik, ya, menuju ke moving average. Karena salah satu karakter harga terhadap moving average adalah kalau jauh dari moving average, dia akan cenderung untuk bergerak ke arah moving average. Nah, sifat harga juga kalau keluar dari Bollinger Band seperti ini, keluar dari Bollinger Band, ya, maka dia cenderung akan masuk kembali ke arah Bollinger Band, ya. Masuknya ke arah mana? Ke arah Bollinger Band, mendekati apa? Moving average. Jadi seperti itu sobat trader. Makanya ini saya kasih batasan, oh paling nggak naik ke arah sini 1788. Kemudian klik H4 time frame-nya. Oh, ternyata, ya, moving average ini sudah di atas sedikit
daripada Bollinger Tengah 20 yang sama juga moving average 20. Karakter dari moving average, kalau yang moving average kecil di atas moving average yang besar berarti masih ada kecenderungan untuk naik. Sementara kalau yang moving average kecil di bawah moving average yang besar, maka ada kecenderungan untuk turun. Nah, moving average kecil ini ada di atas moving average besar atau Bollinger Tengah 20 ini, ya. Dan ini pergerakannya biru, ya. Biru berarti masih menunjukkan untuk apa? Naik. Naik ke arah mana? Ke arah tertinggi ini, bisa juga ke arah Bollinger atas. Nah, sobat trader, ya, kita bisa lihat juga di sini di time frame H1 bahwa apa? Moving average ini lagi jadi datar, berarti terjadi konsolidasi ini, ya. Konsolidasi artinya naik dan turun seimbang. Kira-kira ke area mana? Ya, antara Bollinger, inilah makanya kita perlu Bollinger dan moving average ke arah Bollinger bawah dan atas. Jadi konsolidasi antara ini. Makanya ini sempat turun, ini naik lagi, kemudian balik lagi turun, ya. Naik lagi, akhirnya sampai ke atas Bollinger atas, ini juga sempat tembus, tapi akhirnya balik lagi. Nah, ini kemungkinan turun sampai sini, kayak begitu ya. Nah, kalau kita lihat time frame H4 dan D1, ya, ini ada kecenderungan ke arah moving average 5. Nah, kita lihat time frame H4-nya mendukung, ya, ke arah 1788 sampai 1791 jadinya. Tapi kalau kita lihat di sini H1 konsolidasi, kemungkinan sampai ke 177990. Nah, berarti disinilah kita bisa ambil posisi apa? Buy, pending order, buy limit, ya, buy di bawah, ya. Arah target kemana? Arah target ke arah 178395 pada Bollinger atas 20. Nah, kalau ternyata dia kuat, mengembang, buka, gitu ya, dia bisa lanjut ke arah 1788. Dari mana 1788? Ya, dari posisi tertinggi ini. Bahkan sampai ke arah 1791, sampai ke arah Bollinger atas 20 di time frame H4. Ya. Nah, semakin kuat nggak sih sebenarnya ini naik? Kalau kita lihat dari sudut moving average, apakah masih kuat dia untuk naik? Kalau kita lihat dari sudut jarak antara MA5 dan Bollinger Tengah 20 ini makin jauh, berarti tren naiknya masih semakin kuat. Kecuali kalau ini akhirnya moving average ini sudah bengkok ke bawah mendekati Bollinger Tengah 20, nah berarti itu bisa habis trennya. Tapi selama masih datar dan cenderung kembali nanti naik, Bollinger atas kemungkinan juga ngebuka, ya berarti kenaikannya semakin kuat, ya. Nah, berdasarkan ini kita bisa ambil posisi buy limit di 1779.90 atau 1780. Demikian sobat trader. Nah, sobat trader, bagaimana mengenai video yang sobat trader saksikan tadi? Apabila sobat trader masih memiliki pertanyaan, silakan sobat trader tuliskan pertanyaan di kolom komen yang ada di media sosial kami. Nah, sobat trader, apabila sobat trader merasa mendapatkan manfaat dari video kami ini, silakan men-sharekannya ke teman-teman sobat trader sekalian. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga klik loncengnya
supaya Sobat Trader tidak ketinggalan mengenai video-video update dari kami. Nah, Sobat Trader, tidak lupa juga saya mengajak Sobat Trader sekalian untuk bergabung dalam komunitas kami di Telegram Forex Pro Community. Di sana Sobat Trader sekalian akan dapat berinteraksi dengan para analis dan juga para trader lainnya. Sobat Trader juga akan mendapatkan update-update pergerakan harga dan juga berita. Mari bergabung bersama di Telegram Forex Pro Community. Trade by yourself and safe trading. Salam profit.